Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama ulia'ikal salihin. A'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kita dalam penjabaran mutiara hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-153. Bunyinya adalah ada jarak yang memisahkan. Ada kesibukan yang selalu menyertai. Namun, tetap berusaha untuk bisa hadir dalam kehidupan keluarga adalah sebuah kecerdasan. Dan sadari bahwa waktumu jauh lebih berarti bagi anak dan keluargamu dibandingkan hartamu. Hadir dalam kehidupan keluarga. Ini satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang merindukan kebaikan dalam keluarga. Mungkin ada orang merindukan kebahagiaan dalam keluarga dan menduga bahwasanya yang menopang kebahagiaan adalah harta. Mungkin bisa kita katakan iya, dengan harta cukup barangkali bisa menjadi hidupnya damai, tentram, mungkin. Akan tapi ternyata banyak orang yang hartanya melimpah tapi tidak bahagia juga ada kok. Begitu sebaliknya, ada orang fakir bisa bahagia juga ada. Maka di sini kita harus bisa memahamkan diri kita bahwasanya kalau ingin bahagia hendaknya jangan pakai syarat adanya harta. Akan tapi di saat ada harta bahagia, di saat tidak ada harta adalah tetap bahagia. Rizki sudah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan menjadi orang kaya. Jangan sampai di saat belum menjadi orang kaya lalu tidak indah dalam kehidupannya. Apalagi yang sudah dijadikan oleh Allah orang kaya, jangan sampai hidupnya tidak bahagia. Maka tolong dipisah masalah harta, masalah kekayaan. Sekarang kita ingin membangun keindahan dalam rumah tangga kita. Di antara yang sering dilupakan adalah hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Ada jarak memisahkan karena Anda harus bekerja di kota yang berbeda, di negeri yang berbeda. Ada kesibukan yang menjadikan Anda terus sibuk. Akan tapi ketahuilah bahwa berusaha untuk bisa hadir dalam kehidupannya orang tua, di dalam kehidupan mereka, hadirnya seorang kakak, seorang adik dalam kehidupan mereka. Sesibuk apapun Anda mencari nafkah, tapi jangan sampai lupa bahasanya ada hal yang lebih penting, hadirnya Anda dalam kehidupan mereka. Makanya orang tertipu, dia sibuk bekerja sampai yang diberikan hanya harta saja, tapi kehadiran dirinya tidak. Sehingga dia pun tidak dinanti. Mungkin seorang istri hanya menanti uang kiriman dari suaminya, tidak menanti kehadiran sang suami. Karena memang suami tidak pernah hadir dalam kehidupan sang istri. Seorang ayah tidak pernah hadir dalam kehidupan sang anak. Sehingga sang anak di saat pergi ke Surabaya, rumahnya Cirebon misalnya, pulang ke Cirebon, bukan untuk rindu kepada ayahnya, akan tapi hanya mengambil uang kuliah. Hidup apa seperti itu? Keindahan ada di mana? Maka kita mulai hari ini, kita membangun kedekatan dengan keluarga kita. Biarpun jarak memisahkan. Pastikan Anda punya waktu untuk telepon yang manis kepada mereka. Bukan hanya bicara tentang, nak, kapan lulus ujian? Sekolahmu bagaimana? Bukan itu. Kita bercandaria, bercerita tentang hidup, bersenda gurau dan seterusnya. Hadir dalam kehidupan anak-anak. Biarpun anak kita masih umur 3 tahun, 7 tahun, dia ingin berbicara pada Anda. Tanggapi mereka dengan serius, biarpun itu anak-anak kecil. Membiasakan Anda hidup dalam kehidupan mereka. Hadir dalam kehidupan mereka.
Sampai suatu ketika ada, bisa kita katakan ini hanya sebuah cerita yang dihadirkan untuk sebuah contoh saja. Seorang ayah yang sangat sibuk. Sehingga anaknya kalau pengen ngomong, kata ibunya, "Nak, jangan diganggu ayahmu. Waktunya sangat mahal loh ya." Sang anak itu rindu untuk ngobrol dengan ayahnya. Mahal seberapa sih, Bu? Ya mahal banget, karena gaji ayahmu berapa? 30 juta, 40 juta per bulan. Dibagi dalam berjam. Sampai terhitung 1 jamnya kita hitung, Nak. Itu tidak kurang dari 100.000. 1 jam 100.000, Mama? Iya. Kemudian sang anak, tiba-tiba di bulan yang keberapa begitu, waktu ayahnya lagi pulang, lalu berkata, "Ayah, apa sayang? Ayo dong ya jalan-jalan." "Aduh, ayah sibuk." "Ayah, saya dengar dari mama, dari Umi, kalau waktu ayah kan mahal, dihitung sama Umi, katanya per jam sampai berapa ratus ribu. Anggap saja 1 juta deh, jangan." "Iya memang, jam ayah mahal. Ayah, dalam 3 bulan ini saya sudah berusaha untuk tidak jajan. Saya kumpulkan uang jajan saya dan alhamdulillah sudah terkumpul 3 juta. Maksudmu?" "Abah, saya ingin beli waktu ayah 3 jam saja untuk jalan-jalan. Ini uangnya." Gambarannya, coba, bisa jadi hal yang semacam ini betul-betul dirindu oleh seorang anak, ingin ngobrol dengan ayahnya. Tapi ayah yang tidak cerdas menganggap bahwasanya anaknya hanya butuh uang, sehingga lupa bahwasanya dirinya harus menjadi orang yang sangat dirindu. Bukan menjadikan dirinya dirindu pada akhirnya. Sehingga hidup rumah tangga tidak indah. Mungkin Anda merantau bertahun-tahun di sana, tapi tolong harus ada waktu telepon yang rutin. Dan jadikan telepon Anda dinanti oleh putri Anda, oleh istri Anda, oleh anak-anak Anda. Hidup dalam kehidupan mereka. "Assalamualaikum, gimana sayang? Lagi ngapain? Masya Allah. Apa ini abinya lagi begini nih, lagi ngapain? Coba ayo duduk ini. Cerita yang indah." Anak kecil kita menghadap kepada kita, ajak kita bicara. Maksudnya hadir bukan berarti Anda tidak boleh kemana-mana, atau anak Anda tidak boleh kemana-mana. Termasuk anaknya lagi di pondok pesantren. Dia belajar ilmu agama. Waktu pulang tolonglah. Selagi Anda bisa cuti, Anda cuti. Selagi Anda bisa duduk dengan anak-anak Anda, duduk. Cuman kadang canggungnya seorang ibu, seorang tua, sehingga tidak pernah merasa nikmat duduk dengan anak-anak, dan sang anak pun tidak merasa nikmat duduk dengan ayahnya. Apalagi sekarang ada problem baru lagi. Biarpun kelihatannya kumpul di satu rumah, ternyata mereka tidak hadir. Mereka sibuk masing-masing dengan handphonenya. Sang ayah sibuk di pojok sana dengan handphonenya, sang ibu di pojok sini dengan handphonenya, sang anak di pojok sini dengan handphonenya. Padahal berjam-jam dia berkumpul, tidak ada komunikasi. Bukan itu hidup yang baik. Anda sadar, bisa jadi itu adalah Anda. Tinggal insaf. Bahkan kalau lalu selagi kita bertemu di rumah, handphone kita pinggirkan. Tidak boleh megang handphone. Kita ingin diskusi yang indah. Menikmati teh yang hangat. Menikmati kopi yang hangat. Menikmati singkong goreng yang enak. Kita ingin bersuasana seperti itu, hai hamba Allah. Jangan sampai Anda dengan kesibukan Anda. Mungkin yang ustadz, alasannya dakwah, tapi anak tidak pernah mendapatkan senyum darinya. Sang istri pun tidak mendapatkan keindahan. Biarpun singkat tapi maksimal. Tapi sering barangkali mau pergi, telepon, bicara kepada istrinya, sesaat-sesaat, menyapa, "Gimana sayang, apa kabarmu? Anak-anak bagaimana?" Anak ditelepon satu demi satu. Membiasakan dekat dengan anak ini penting sekali. Ini adalah pendidikan yang dilupakan. Tidak pernah dipikirkan. Nah, maka dari itu, ayo kita semuanya berpikir. Bagaimana kita hadir? Bukan berarti, mohon maaf, harus hadir dengan jasad kita, tidak. Hadir dengan perhatian kita. Maka kami sampaikan, sadari bahwa waktumu jauh lebih berarti bagi anak dan keluargamu dibandingkan hartamu. Dan ingat, di saat anakmu sudah tidak mementingkan lagi untuk duduk dengan Anda, lalu hanya mengambil hartanya, sudah, Anda rugi. Anda tidak punya anak seolah-olah. Coba bayangkan, Anda sendiri juga tidak mau jika ternyata anak Anda dekat kepada Anda hanya ingin uang Anda, tapi tidak ingin duduk dengan Anda. Ini kan nggak enak sebetulnya. Cuman kita tidak pernah menyadari kalau itu tidak baik. Karena kebodohan kita. Sehingga yang cerdas adalah, biarpun jarak memisahkan, kesibukan selalu menyertai, tapi orang cerdas akan selalu berusaha untuk hadir dalam kehidupan anaknya. Tengok diri kita sendiri. Kalau masuk rumah sebagai seorang suami, Assalamualaikum. Maksimal Anda hadapkan wajah dan badan Anda kepada istri Anda. Sang istri dengan kesibukannya di rumah, tolong tanggalkan itu handphone.
Kesibukan apapun sambut suami untuk ngomong sejenak. Kemudian setelah itu di sela-sela kesibukannya, jangan lupa menyapa anak yang lagi belajar, sayang. Seorang ibunda yang subhanallah, seorang ibunda yang solehah, anaknya belajar. Anaknya lagi belajar. Dia tidak sibuk dengan televisi atau handphonenya. Dia duduk di sampingnya. Sambil menyodorkan sepotong roti dan sebagainya. Sesaat tangannya memegang leher sang anak. Subhanallah, apa yang dirasakan seorang anak? Kedekatan dengan seorang ibu. Tapi hari ini seorang ibu tidak pernah menyadari bahasanya anaknya itu penting. Sehingga apa? Anaknya belajar, dia main handphone, YouTube, dan kemudian dia nonton dan sebagainya. Kita rubah hidup, hadir dalam kehidupan anak kita. Selagi kita berkumpul, coba tanyakan pohon rindang di belakang rumah Anda, pernahkah dia mendengar bisikan lembut Anda kepada istri Anda, bisikan lembut Anda kepada anak Anda? Pernahkah pohon rindang di belakang rumah Anda itu mendengar candaria Anda? Ayo sadar, hei hamba Allah. Ini loh kita membangun keindahan. Memang bukan berarti anak kita harus tinggal bersama kita, tidak. Akan tapi bagaimana kita punya waktu untuk mereka, by phone, kirim suara dan seterusnya, komunikasi yang aktif. Dan itu akan menumbuhkan kerinduan, menumbuhkan cinta. Lihat, biarpun jarak memisahkan tapi hati selalu dekat. Itulah yang sering kita sebut jauh di mata, dekat di hati. Tapi hari ini kebalikannya, dekat di mata tapi jauh di hati. Problem dalam hidup. Semoga Allah menjadikan kita orang yang punya nurani, melihat pasangan kita adalah juga manusia yang rindu sentuhan, kelembutan tangan kita, tutur kata yang indah, kedekatan. Sehingga kita mengupayakan perlunya hidup yang indah dalam kebersamaan. Kami ulang, hikmahnya bunyinya adalah ada jarak memisahkan. Ada kesibukan yang selalu menyertai, namun tetap berusaha untuk bisa hadir dalam kehidupan keluarga adalah sebuah kecerdasan. Bermacam-macam cara. Dan sadari bahwa waktumu jauh lebih berarti bagi anak dan keluargamu dibanding hartamu. Jangan sampai anakmu, istrimu hanya menanti hartamu dan tidak menanti Anda. Jangan sampai ada seorang istri, suamimu datang kepadamu bukan rindu kepada dirimu, akan tapi hanya karena itu rumah yang pernah dibangunnya. Na'udzubillah. Kita perlu membangun suatu kehidupan yang indah. Ini pendidikan dari Nabi SAW sehingga dikatakan oleh baginda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan keluarganya. Hadir dalam kehidupan mereka dengan penuh kelembutan. Dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Ini yang bisa kami hadirkan dalam penjabaran hikmah yang semoga bermanfaat. Dan semoga kita setelah ini bisa benar-benar berusaha untuk hadir dalam kehidupan keluarga kita. Indah. Indah di dunia, sebagai mukhatimah keindahan kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.